Halo, saya Windy Oktavina, saya guru kelas 4 SD. Saat ini saya ingin berbagi pengalaman ketika saya mengikuti program BIMTEK Assessment Kompetensi Minimum di SIM PKB. Mari kita sama-sama saksikan. Saat ini saya akan membagikan layar saya untuk sama-sama melihat PowerPoint slide tentang assessment ini. Assessment Kompetensi Minimum atau AKM. Kenapa harus ikut BIMTEK AKM? Berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. SIM PKB. Anda dapat mengikuti BIMTEK AKM ini dengan mengakses SIM PKB. Cara mengakses SIM PKB. Masuk ke laman GTK Belajar Kemendikbud.go.id. Bila belum mempunyai akun di SIM PKB, Anda harus memilih registrasi akun. Cara mengakses SIM PKB. Bagi yang sudah memiliki akun di SIM PKB, pilihlah Guru Belajar dan Guru Berbagi. 3 tahap BIMTEK AKM dan alokasi waktu. Orientasi, BIMTEK, pengimbasan, dan alokasi belajar 32 jam. Di sini Anda akan mendapatkan sertifikat dengan 32 JP. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. PISA menyatakan kemampuan belajar SD dan SMP kurang memadai. Data tahun 2018 menampilkan 70% kemampuan literasi siswa di bawah kompetensi minimum. 71% kemampuan matematika siswa di bawah kompetensi minimum, dan 60% kemampuan IPA siswa di bawah kompetensi minimum. AN diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil AN tidak memiliki konsekuensi apapun pada proses belajar siswa, hanya memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dalam dan kompetensi siswa. Apa itu asesmen nasional atau AN? Ada 3 tingkatan AN. Yang pertama, AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Perbedaan AN dan UN atau ujian nasional. Dari tujuan pelaksanaan, AN mengevaluasi mutu, sedangkan UN mengevaluasi capaian belajar. Jenjang penilaian AN, SD, SMP, SMA, sedangkan UN, SMP, SMA pada akhir jenjang. Level siswa AN adalah di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, sedangkan di UN tingkat akhir di semua jenjang. Subjek siswa AN dilakukan berdasarkan survei, sedangkan UN sensus. Model soal AN adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian, sedangkan di UN, pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran AN adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, sedangkan UN, penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian AN adalah Computerized Multistage Adaptive Testing, or MAST, sedangkan Computer-Based Test, or CBT, dan Paper-Based Test, or PBT, dilakukan di UN. Asesmen kompetensi minimum menilai dan memotret hasil belajar kognitif. Belajar kognitif meliputi kemampuan literasi dan numerasi. Asesmen kompetensi minimum dibagi menjadi 2, membaca dan numerasi. Literasi membaca, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi mencakup memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Petunjuk teknis AN. Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tapi tidak semua murid, karena pemilihan sampel secara acak. Berbasis komputer dan bersifat adaptif. Adaptif artinya
Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa, namun siswa tidak memilih sendiri soalnya. Untuk jadwal pelaksanaan, jenjang SD, MI, dan paket A atau ULA, tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua, tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk jenjang SMP, MTS dan paket B, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua, tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Untuk pembagian soal numerasi dan literasi, dapat dilihat di tabel berikut, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, dan level 6. Asesmen nasional mempercepat perbaikan sistem pendidikan Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk pertanyaan, Anda dapat menghubungi saya melalui email windy.octavina@stjohn.sch.id. Demikian sharing yang dapat saya berikan. Semoga Bapak Ibu guru sekalian bersemangat untuk mengikuti AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. Selamat belajar dan membangun Indonesia. Sampai jumpa.